Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nurah Marabiasya dengan NIC 1232. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatur data menggunakan Google Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah aplikasi pengelola data angka berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Dan juga Google Sheet ini masuk ke dalam jenis program Sheet lainnya seperti Google Docs, Google Form, dan juga Google Slide. Nah, Google Spreadsheet mungkin sama dengan Microsoft Excel karena keduanya merupakan sama-sama pengolah data. Akan tetapi ada yang membedakannya. Kalau Google Spreadsheet itu biasa digunakan secara online dan langsung menyimpan perubahan dan aktivitas yang dilakukan di Google Drive. Sedangkan kalau Excel mudah digunakan secara offline dan untuk penyimpanannya membutuhkan tombol save. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah mengatur data menggunakan Google Spreadsheet. Sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya. Kita ke menu tanda panah ini, duplikasikan. Kenapa kita duplikasikan? Karena di sini kita bisa melihat mana data yang sebelum diolah dengan data yang sudah kita olah. Nah, di bagian soalnya itu diperintahkan untuk tipe fontnya itu menggunakan Arial, warnanya warna hitam, ukuran fontnya 11, kemudian ada proper, kemudian registrasinya menggunakan tanggal, kemudian salary-nya menggunakan dolar, awalannya itu menggunakan 62, date of join-nya tanggal, bulan, dan tahun. Oke. Di sini kita blok semua dengan mengklik Ctrl A. Kita lakukan ini untuk menyelaraskan semua ukurannya dengan tipe fontnya, kemudian dengan warna teksnya, karena di sini sebagian ada warna teksnya menggunakan warna merah. Oke, ukuran fontnya 11, ukuran fontnya, kemudian tipe fontnya itu Arial, kemudian warna teksnya warna hitam. Nah, langkah selanjutnya di sini terdapat nama yang masih belum beraturan untuk dalam penulisan hurufnya. Jadi kita masukkan rumus sama dengan proper, kemudian data sebelumnya di bagian atas, kemudian enter. Nah, kemudian kita blok supaya nama-nama yang lainnya selaras. Kemudian kita ke blok juga di bagian ini. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian font. Ke bagian font ini awalnya itu plus 62 ya. Jadi kita masukkan rumusnya plus 62 dan ke data sebelumnya, klik, kemudian enter. Kemudian kita blok. Ya, kemudian untuk memperluas halaman tabelnya supaya kelihatan semua, itu kita double klik di bagian atas. Kemudian di bagian date of join. Date of join di sini masih menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi untuk menyelaraskannya kita blok dulu. Seperti itu ya. Kita masukkan rumus Google Translate. Kemudian kita ke raw data, kemudian kita klik yang bagian atas next day, kemudian kita bahasa sumber yang pertama itu Indonesia, kemudian bahasa Indonesia, Inggris, dan enter. Nah, kemudian kita load sampai ke bawah. Habis itu kita Ctrl X, kemudian klik kanan, kemudian tempel khusus, hanya nilai, dan kita ganti formatnya di bagian ini, angka, kemudian kita ganti jadi tanggal. Nah, kemudian di bagian ini, ya, di bagian registration date dan time itu kita blok semua. Dan kita ubah, bisa ubah dari sini, bisa juga dari sini. Angka, kemudian kita pilih tanggal. Nah, sini
Sini udah berubah dan kemudian di sini karena diminta registration date dan time, kita bisa ubah lagi angka, kemudian kita ke tanggal dan waktu. Kemudian kita di bagian yearly salary. Di sini kita harus menggunakan dolar. Nah, kita blok dulu semua. Blok dulu semua. Kemudian kita pilih format, angka, kemudian mata uang khusus. Kemudian kita pilih dolar, terapkan. Itu juga yang di bagian month salary. Nah, di bagian month salary ini masih terdapat di, jadi bagaimana cara mengubahnya agar keluar hasilnya itu sama dengan klik yang di bagian yearly salary, kemudian dibagi 12. Kemudian dibagi 12. Enter, kemudian kita blok. Ya, nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.